warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kibet Mustafa Channel. Kibet Mustafa Channel akan membahas kembali lagi ya video mengenai pengobatan alternatif ya. Kibet Mustafa akan membahas kembali mengenai pengobatan alternatif ya. Kita mulai saja ya membahasnya. Video kemarin itu mengenai pengobatan alternatif ya, dan diteruskan kembali videonya mengenai pengobatan alternatif. Pengobatan itu terbagi antara dua ya kawan, pengobatan non medis dan pengobatan medis ya. Dan pengobatan medis itu contohnya dalam bidang keahlian ya, dalam bidang keahlian itu kedokteran dan perawat, mantri dan lain sebagainya ya, itu masuknya medis. Dan masuknya non medis ini termasuk pengobatan alternatif spesial medis ya, non medis. Dan kita lanjutkan lagi ya kawan ya, apa sih pengobatan alternatif itu? Pengobatan alternatif itu merupakan suatu bentuk pengobatan kesehatan yang menggunakan cara alat atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan non medis ya. Itu ada yang menggunakan alat dan juga ada yang tidak menggunakan alat. Termasuk enggak sih itu masih urut tradisional, itu termasuknya alternatif ya, bukan pengobatan. Mesis dan urut tradisional itu masuknya ke alternatif. Yang masuknya pengobatan itu contohnya tabib ya, tabib dan pengobatan art vitalitas dan sebagainya ya, itu masuk ke pengobatan dan alternatif. Sedangkan urut mesis dan refleksi dan tutuk saraf itu masuknya ke alternatif. Dan kita kembali lagi, pengobatan alternatif itu merupakan bentuk pengobatan kesehatan yang menggunakan cara alat atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan non medis. Ada yang menggunakan alat dan ada juga yang tidak menggunakan alat. Nah, mengapa sih masyarakat memilih pengobatan alternatif dan herbalis? Penelitian tertinggi menunjukkan bahwa 75,84% masyarakat memilih pengobatan alternatif dikarenakan alternatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan tidak lama untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi pengobatan alternatif itu jalan paling tercepat ya, dan bisa melihat kebutuhan masyarakat umum ya. Dan bila mana dalam bidang yang menjalankan pengobatan alternatif ini minimal pasien itu 10 dan 20 ya minimalnya, dan paling sedikit 5 lah. Kalau melebihi dari 20 itu kita harus mendekati dan saling kerjasama sama bidang medis ya, secara medis, dan kita saling kerjasamanya untuk mengobrol dan saling bersilaturahmi. Kalau pasien sudah melebihi 20 tidak terbatas, kita saling bersilaturahmi antara para ahli ya kawan ya. Ingat kawan, kita harus kerjasamanya dan supaya diakui pengobatan alternatifnya. Oke kawan, kita lanjutkan kembali. Itu dunia pengobatan itu sudah
ada pada zamannya India, Cina, Jepang, Arab, dan dipopulerkan pada zamannya Nabi Muhammad SAW dan dibawa India sama Cina ya kawan ya. Pengobatan alternatif, dan pengobatan alternatif ini dibagi dua juga ya kawan ya, terbagi dua juga tuh. Ada yang unsur alam yang diturunkan dari mbah buyutnya ya, diturunkan dari mbah buyutnya, nenek moyang gitu ya. Terus yang keduanya ini datangnya dari yang tidak terduga ya, itu pengobatan alternatif terbagi dua yang barusan Kibut Mustafa sebutkan ya. Ingat kawan, bila mana pasien melebihi dari 20 itu kita harus kerjasama sama para ahli, contohnya medis dan para yang sudah para pakarnya ya, itu saling kerjasamanya. Karena apa? Supaya kita diakui dalam bidangnya. Dan juga dalam bidang meses urut tradisional juga harap mengikuti komunitas dan gabungan ya, supaya menambah ilmu yang bermanfaat ya. Jangan coba-coba dalam bidang hal alternatif ini ya, supaya kita ada diakui dan tidak disalahkan ya. Oke kawan, kita lanjutkan kembali. Ini Kibut Mustafa sudah mengetahui dan meneliti sebenarnya pengobatan alternatif itu ada dalam kitabnya ya. Ada dalam kitabnya, yaitu kitabnya Sunan At-Tirmizi. Ada satu blok yang membahas tentang pengobatan, nama blok besarnya Kitabul Tibi, situ dalamnya. Dicari aja dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi, ada satu blok yang membahas tentang pengobatan, nama blok besarnya Kitabul Tibi. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya itu kitab Mujarobat. Nah, itu kitab Mujarobat itu isinya doa-doa, amal-amalan, wirid, derajat, azimat untuk keperluan pengobatan dan sebagainya. Di situ kitabnya itu Mujarobat berisi dalam pengobatan ya, isinya di situ. Dan yang keduanya ini kitab Mabaul Hikmah. Nah, dalam kitab Mabaul Hikmah ini terisi mengenai hikmah-hikmah ya, hikmah-hikmah dan segala bab mengenai sakit ya di situ. Di sini kitab-kitab juga mengenai pengobatan alternatif juga ada ya, bisa dicari di situ. Kembali lagi nih, dalam pengobatan alternatif tercantum dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi, ada satu blok yang membahas tentang pengobatan, nama blok besarnya Kitabul Tibi, itu yang pertama ya. Terus yang keduanya itu kitab Mujarobat. Itu Mujarobat itu isinya mengenai doa-doa, amalan, wirid, jaraja, ajimat untuk keperluan pengobatan dan sebagainya. Itu isinya mengenai di situ juga ada, cari aja. Dan yang ketiganya kitab Mambaul Hikmah. Ini kitab Mambaul Hikmah itu berisi mengenai hikmah-hikmah ya, hikmah dan sebagainya. Itu sebenarnya ada itu dalam kitabnya pengobatan alternatif ya, itu dalam pengobatan secara Islamiah ya, itu ada di situ, dicari aja. Ini dari penelusuran Kibut Mustafa. Kita kembali lagi membahas mengenai pengobatan alternatif. Salam persaudaraan dan salam satu matras ya dalam bidang meses, urut tradisional dan pengobatan alternatif. Dan salam juga buat
Angga Prajabuana yang ada di Sidoarjo itu